Saudara, kalau Tuhan mempercayai kita dalam bidang pendidikan, itu karena hatinya sejak ribuan tahun yang lalu sudah ada dalam bidang pendidikan. Katakan amin. Saya ulangi, kalau Tuhan mempercayakan kita dalam pelayanan di bidang pendidikan, itu karena hatinya sudah ada tentang pendidikan sejak ribuan tahun yang lalu. Ayo kita buktikan apa yang Bapa di surga rindukan tentang pendidikan itu. Kita akan baca dari Ulangan pasal yang ke-6. Kepada semua saudara yang belum menikah, perhatikan baik karena nanti ini penting kalau saudara sudah punya anak. Dan bagi kita yang sudah punya anak, kita akan memeriksa hidup kita. Sudah seberapa jauh firman ini, konsep ini kita lakukan dengan anak-anak kita. Tadi kita bersyukur 7 anak-anak kita dari beberapa generasi, mereka pulang libur dan kita mendengar mereka cerita. Nah, kesimpulan yang saya ambil kalau saudara dengar tadi, ternyata mereka yang dari asrama yang Tuhan percayakan kepada kita itu beda dengan anak-anak Papua lain yang tidak ada di asrama. Maka itu betul, kalau begitu apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu akan jadi jawaban buat Papua yang akan datang. Amin. Nah, ini konsepnya. Perhatikan ayat yang ke-6, Ulangan 6 mulai ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara, percaya tidak bahwa tiap hari Bapa di surga memberi perintah baru buat kita? Jawab ya atau tidak? Tiap hari ada perintah yang Dia berikan kepada kita. Maka itu kata waktu di ayat ini, pada hari ini, itu berlaku sampai kapanpun juga selama bumi masih berputar. Kenapa? Karena kalau orang membaca ayat ini 50 tahun yang lalu, kata waktunya apa? Pada hari ini. Kalau kita baca 10 tahun yang akan datang, juga tetap hari ini. Maka itu firman ini up to date. Berarti tiap hari ada perintah baru yang Tuhan berikan buat kita. Nah, semua perintah yang Dia berikan kepada kita tiap hari diminta haruslah engkau perhatikan, haruslah kita perhatikan. Saya bersyukur kalau Christian Sondegau tadi menyatakan, dia ditanya oleh teman-temannya, kenapa kamu beda dengan yang lain? Kenapa kamu suka memberi? Perhatikan pernyataan itu. Karena saya ada sampai seperti ini karena sebuah pemberian. Dan itu yang kita ajarkan di sini. Maka itu salah satu ciri utama dalam kelompok kita, keluarga besar kita ini, yang beda dengan kelompok-kelompok yang lain adalah siapapun yang bergabung dalam komunitas kita tidak boleh pelit. Catat itu baik-baik. Yang pelit pasti nggak betah di sini, akan jadi makhluk aneh dia. Betul tidak? Kita adalah komunitas dari Yesus Kristus Tuhan yang selalu punya hati untuk memberi. Katakan amin. Maka itu ajarkan juga kepada semua anak-anak kita, untuk mereka pun punya hati untuk memberi. Karena itu hati Yesus. Oke, ayat 7 sekarang. Haruslah engkau, kata harus ini penting. Di ayat 6 ada kata haruslah engkau perhatikan. Ayat 7 haruslah engkau apa? Mengajarkannya. Berapa kali? Berulang-ulang. Kepada siapa? Anak-anakmu. Nah, jadi begini anak-anak, dengar ya. Kalau papa mamamu marah kepada kalian dengan kata-kata yang sering muncul, karena dulu waktu kita masih kecil orang tua kita pun berkata yang sama. Sudah berapa kali papa bicara kepada kamu? Hari ini kalian jawab, kalau papa mamamu ngomong seperti itu kurang berulang-ulang, Ma.
Enggak ada yang ngamen. Jadi kalau kita baru mengajar anak kita baru 2-3 kali saja itu masih kurang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Terus yang penting gak cuma mengajarkan, kalimat berikut dan bagaimana membicarakannya. Mensi, papi tanya 4 hal tadi. Learn to apa pertama? Learn to know, learn to do, learn to be. Terus yang keempat, learn apa? Life together. Nah, saudara percaya enggak? 4 hal itu ada di ayat ini. Saya akan buktikan. Itu yang menemukan siapa? Kalau dalam kelompok yang kalian pelajari, Bensi. Ya, itu buku atau ada mereka yang bicara secara global. Nah, ini ayatnya. Jadi yang pertama belajar untuk mengetahui, yang kedua belajar untuk melakukan, yang ketiga belajar untuk menjadi yang dipelajari, lalu yang keempat belajar hidup bersama-sama. Saudara, komunitas kita itu unik. Di Jawa saja nggak ada komunitas yang seperti ini. Artinya kita bisa bersama-sama kerjakan apa-apa bersama-sama. Maka itu apa yang Tuhan ajarkan ini luar biasa. Saya akan mulai dengan konsep ini dulu. Kalau orang tua sudah melakukan ayat 7 dengan betul untuk anak-anaknya, maka kalau anak-anak itu rusak, maka orang tua tidak akan dituntut oleh Tuhan. Ngerti nggak konsep ini? Saudara, perbedaan kita dengan binatang di bagian ini. Binatang yang punya anak itu bukan orang tua dari anak-anak binatang itu. Pernah sadar nggak akan hal itu? Lagi sekali, binatang yang punya anak, maka binatang itu bukan orang tua dari anak-anak binatang itu. Sebab dalam dunia binatang gak perlu orang tua, mereka bisa hidup sendiri. Beda dengan kita manusia. Maka itu kalau kita punya anak, lalu anak kita rusak, Tuhan akan menuntut kita sebagai orang tua. Mengapa anak itu sampai rusak? Maka itu berapa kali saudara mendengar pengajaran-pengajaran yang selalu saya tekankan. Awas kalau kita hanya tahu beranak saja, tapi tidak tahu membawa anak-anak itu ke dalam jalan Tuhan. Dan inilah hukum yang Tuhan berikan. Nanti kita akan lihat waktunya. Lagi sekali saudara, kalau kita sebagai orang tua dan guru-guru sudah melakukan ayat ini dan ternyata ada anak yang rusak, maka kita tidak dituntut tanggung jawab itu oleh Tuhan. Berapa waktu yang lalu ada seorang pengusaha yang saya nggak pernah kenal telepon, cerita masalah anaknya. Sebetulnya banyak sekali. Karena orang tahu apa yang Tuhan kerjakan lewat kita bersama-sama dalam mengurus anak-anak itu. Bersyukurlah kepada Tuhan, baik saudara para pengasuh asrama, baik para guru di sekolah, dan kita semua dalam komunitas. Berapa banyak anak yang rusak Tuhan bawa ke sini dan Tuhan pulihkan mereka. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Amin. Dan biarlah kepercayaan Tuhan itu tetap berlanjut sampai kapanpun juga. Amin. Itu sebabnya lakukan terus sebagai orang tua, bukan cuma untuk anak-anak kandung kita, tapi orang tua untuk semua anak. Amin. Lakukan itu, punyai hati seperti itu. Maka itu tanggung jawab ini sangat besar. Kalau kita menjadi orang tua itu nggak main-main. Itu kepercayaan Tuhan. Oke, saya akan bahas mas kata membicarakannya. Tadi saudara Bensi sudah mengungkapkan itu, bahwa guru tidak boleh hanya mengajar dan mendikte anak,
tapi guru harus hidup memberi contoh. Dan inilah ayatnya, membicarakannya dengan anak-anakmu, gak cuma mengajar saja. Dua hal ini sebuah kekuatan untuk mencetak seorang anak menjadi orang yang hebat di masa yang akan datang. Katakan amin. Mengajar dan membicarakannya. Saya ulangi lagi, mengajarkan berulang-ulang dan membicarakannya. Saudara, Roh Kudus memberitahu saya kata membicarakannya itu ternyata mendiskusikan. Maka itu orang tua, walaupun anak kita masih kecil, jangan pernah anggap remeh dan anggap enteng mereka. Karena anak-anak itu selalu akan merasa dihargai ketika kita sebagai orang tua menanyakan, mengajak dia atau mereka itu diskusi tentang masalah yang dihadapi itu. Kepada guru-guru yang baru bergabung, di antara 7 anak kita yang maju tadi, pasti masih ingat yang sudah lama jadi guru, Kijo adalah anak yang sangat kritis. Dia dengar apa saja dia pasti tanya. Ingat ya guru-guru ya. Nah Kijo, pertahankan dan tambahkan terus konsep kritismu itu. Kamu selalu ingin tahu banyak hal, dan itu betul. Maka itu anak-anak gak cuma didikte, gak cuma diajar, tapi diajak diskusi. Guru-guru, pengasuh-pengasuh asrama, biasakan minta pendapat anak. Ajak mereka berpikir, baik urusan di dapur, baik masalah tempat tidur, baik masalah lampu, atau masalah makanan. Anak-anak perlu diajak diskusi kalau muncul sesuatu dalam hidup kita bersama ini. Orang tua juga begitu, ajak anak-anak diskusi. Ternyata saudara, waktu saya gabungkan firman ini dengan children psychology atau ilmu jiwa anak-anak, hasilnya luar biasa. Kalau anak-anak itu sejak kecil diajak untuk minta pendapat kita, ada 3 hal yang muncul dalam hidup anak itu. Yang pertama, dia akan merasa, oh berarti aku dianggap ada oleh orang tuaku. Ini penting, dianggap ada, karena dia dilibatkan. Yang kedua, kalau anak-anak itu kita ajak diskusi, dia akan merasa, oh berarti aku ini dihargai. Maka idenya akan berkembang karena dia dihargai. Nah yang ketiga, kalau anak-anak diajak diskusi, pasti lain kali dia akan punya persiapan dari rumah. Jangan-jangan hari ini nanti bapak guru, ibu guru, atau pengasuh asrama atau orang tuaku akan mengajak aku diskusi. Dia sudah punya persiapan. Nah persiapan anak yang diajak diskusi itu memperluas cara mereka berpikir. Jadi cuma 1 kata ini saja, membicarakannya dengan anak-anak, itu dampaknya besar untuk anak-anak itu ada sampai mereka dewasa. Sangat celaka kalau kita meremehkan anak kecil. Katakan amin. Sangat celaka. Anak itu merasa nggak dihargai. Itu sebabnya kita harus jaga supaya kita bisa berdiskusi dengan anak-anak. Ya harus sesuai umurnya. Jangan sampai kalau masih kecil, baru kelas 1 SD diajak diskusi utang. Awas itu orang tuanya. Oke? Nah itu sebabnya firman ini luar biasa. Nah sekarang kita akan lihat, ternyata di ayat ini saudara, waktunya itu 24 jam. Kita akan buktikan ini 24 jam saudara. Ayo kita buktikan. Yang pertama, mengajar dan diskusi. Baca 1, 2, 3. Apabila, ayo baca, apabila engkau duduk di rumahmu. Berarti ini dari pagi. Duduk di rumah.
Saya selalu berkata kepada banyak orang tua, ini waktu emas, the golden time untuk anak-anak, waktu mereka masih bisa duduk di rumah. Karena ada waktunya mereka tidak bisa lagi duduk di rumah, yaitu ketika mereka sudah remaja. Nah, ini celakanya orang tua. Orang tua seringkali sadar bahwa dia atau mereka berdua perlu waktu dengan anak-anak untuk bisa duduk di rumah, tapi salah waktu. Ketika anak-anak sudah remaja dan mereka punya dunia sendiri, karena sudah punya teman di luar rumah, orang tua baru mikir, kenapa mereka mulai pulang malam ini? Ayo kita buat peraturan, besok tidak boleh. Apa yang terjadi kalau anak-anak sudah remaja kita paksa, mulai besok papa mama bilang tinggal di rumah. Terjadi apa dengan mereka? Tuturan, karena terlambat. Justru kata tempat pertama untuk mengajar berulang-ulang dan berdiskusi dengan anak-anak kita waktu mereka sebelum umur belasan tahun. Ketika mereka belum punya dunia di luar keluarganya, belum punya dunia di luar orang tuanya, itu waktu emas. Katakan amin. Jangan buang waktu itu ketika kita sibuk. Di sini saya sedang mengajar di kota-kota besar. Orang tua tidak boleh bekerja berdua ketika anak-anak masih kecil. Harus salah satu. Ada yang protes, tapi gaji suami saja nggak cukup. Saya bilang sebetulnya cukup kalau make upmu nggak mahal-mahal. Itu istilahnya. Betul? Di kota-kota besar itu saudara, waduh, orang yang punya duit gunting kuku aja bayar. Pernah dengar nama manicure, pedicure? Nah, sehingga nggak ada waktu, harus perlu duit banyak kalau begitu. Jadi kalau anak-anak masih kecil harus dicukupkan dengan gaji suami. Karena buat anak-anak yang seumur itu mereka tidak butuh duit banyak-banyak, mereka butuh waktu orang tuanya jauh lebih banyak daripada uang. Katakan amin. Ini penting, duduk di rumah. Ya, jadi inilah ayat yang terbaik, inilah tulisan yang terbaik tentang kata sekolah. Jadi sekolah terbaik bukan sekolah favorit, bukan sekolah berstandar internasional, bukan sekolah ini, sekolah itu. Sekolah terbaik itu di rumah dan gurunya adalah papa mama. Amin kan? Ini sekolah yang paling baik. Tempat kedua di mana? Ayo baca tempat kedua di mana? Apabila engkau dalam perjalanan, sedang dalam perjalanan. Anak-anak itu nggak betah, seminggu tidak diajak keluar rumah, mereka pasti protes. Nah, waktu mereka di perjalanan itulah mereka belajar. Maka itu di umur-umur itu anak-anak itu cerewetnya luar biasa. Betul? Ngelihat apa tanya, dengar apa tanya. Nah, banyak orang tua bodoh. Ketika Tuhan menyuruh mereka belajar sambil di perjalanan, orang tua berkata, "Mas kecil, banyak mulut, diam kamu." Nah, itu konsep yang salah. Justru Tuhan menyuruh mereka untuk cerewet karena mereka sedang ingin tahu banyak. Pada itu pengasuh asrama, guru-guru usia masih TK, SD, waktu itulah kita jadi papa mama yang baik untuk anak-anak itu. Nah, ini terjadi dari pagi sampai sore. Tempat ketiga di mana? Apabila engkau berbaring mulai malam. Mengapa semua anak sebelum tidur mereka minta cerita? Saya pernah punya pengalaman, saudara. Buku cerita itu sampai kumel. Sudah tiap malam cerita yang sama minta dibacakan. Kalau saya hitung sudah lebih dari 40 kali saya baca buku untuk anak itu, ternyata mereka tetap minta cerita yang sama. Berapa banyak kita orang tua harus beli DVD baru lagi karena yang ini sudah 4 kali beli sampai molor DVD-nya istilahnya. Anak-anak
masih minta yang sama, betul? Ternyata buat anak-anak satu cerita yang sama kita ulang tiap hari, selalu ada hal baru yang muncul di benak mereka. Itu hebat sekali. Maka itu waktu tidur, sebelum tidur di tempat pembaringan, disitulah tempat mengajar berulang-ulang dan berdiskusi dengan anak-anak kita, tempat yang paling baik. Maka itu awas, kalau mama-mama jam tidurnya anak-anak sinetron kesukaannya main, terus mama bilang awas ada setan itu, ada setan itu. Mama itu minta digantung sampai kering, saudara. Karena waktu emas anak itu hilang. Ingat, di tempat tidur itu anak-anak harus punya cerita banyak. Kenapa? Karena dalam ilmu jiwa anak-anak ditemukan, ternyata para balita itu sehari lebih dari 20 kali mimpi. Kenapa mereka harus banyak mimpi? Karena mereka perlu imajinasi. Kenapa perlu imajinasi? Ternyata salah satu syarat utama orang itu disebut pandai dan jenius kalau imajinasinya main di otak. Ternyata anak-anak bisa punya imajinasi itu gratis kalau mereka suka dengar cerita sebelum tidur. Itulah modal mimpi mereka. Maka itu kalau orang tua, khususnya ibu-ibu, membiarkan anak-anaknya tidur sendiri sambil ditakut-takuti ada setan, maka jadi setan betul tuh anak nantinya. Malam itu mereka akan mimpi yang menakutkan karena gobloknya mamanya tadi itu. Jadi Tuhan luar biasa. Malam tempat-tempat di mana apabila kau bangun pagi hari, waktu mereka bangun, mereka minta cerita lagi. Mereka mau cerita lagi semalam itu apa. Dan ini sebuah siklus. Begitu bangun pagi dapat diskusi dengan papa mamanya lagi, maka kembali duduk di rumah, kembali dalam perjalanan, seharian sudah kembali tidur malam lagi. Ngerti nggak siklus ini? Ini 24 jam sudah. Maka itu kalau saya diminta banyak orang tua punya masalah dengan anak-anaknya, maka saya akan tanya dulu, saya akan bacakan ayat ini. Bagaimana waktu mereka masih kecil? Saudara, saya sedih. Hampir semua orang tua yang sekarang bermasalah dengan anak, ternyata mereka belum tahu ayat ini. 24 jam penuh yang waktu mereka masih kecil mereka hilang. Maka itu saudara, saya selalu katakan, kalau saudara perhatikan cara saya ngomong, orang tua yang punya masalah dengan anak-anak, saya tidak pernah berkata anak-anak punya masalah dengan orang tua. Beda tidak? Tuh, beda tidak? Bedanya di mana? Karena ternyata kalau kita lihat ayat ini, tidak ada anak-anak yang bermasalah dengan orang tua. Karena anak-anak itu nggak pernah salah. Yang salah itu adalah kita. Jadi orang tua mulai hari ini jangan kita merasa hebat, lalu kita merasa sombong. Aku nggak pernah salah, kamu yang salah. Tidak, siapapun mereka, yang salah adalah kita. Oke, saya lanjutkan. Saudara, sampaikan kepada semua keluarga, termasuk yang bukan Kristen sekalipun. Saya sudah pakai ayat ini ke semua keluarga, sekalipun bukan Kristen, tapi yang punya masalah dengan anak. Mereka kaget mengapa ada pengajaran sehebat ini di kitab suci kita. Setelah saya terangkan kepada para orang tua itu, mereka berkata, nyesal kami. Kenapa kami baru tahu sekarang? Kenapa enggak ngajar kami dari dulu? Maka itu saudara, kita bersyukur dengan 7 anak kita tadi yang pulang libur, mereka bersaksi. Ternyata Tuhan sudah mengajarkan kita konsep ini. Maka itu saya ulangi berkali-kali buat para pendidik.
Ingat, saudara mengajar di sekolah kita ini bukan hanya memindahkan ilmu di otak saudara, amin, tetapi memindahkan karakter Yesus yang ada dalam hidup kita kepada anak-anak itu. Jadi kita tidak hanya mengajar ilmu lalu mereka naik kelas, tidak. Karakter Kristus jauh lebih penting, dan keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan. Jangan lupa konsep itu. Kita tidak ingin sekolah kita hanya dikenal nilai akademiknya baik, tidak, tapi karakter. Tadi sayang Victor tidak cerita baik. Kemarin dia cerita kepada saya, sampai ada berapa pejabat dari Intan Jaya yang minta Victor jadi penasehat beberapa master. Saya tanya, lalu kamu sudah nasihati apa? Bapak-bapak itu bilang, mereka itu sudah master, tapi karakternya masih kayak anak-anak. Nah, itu kan hasil didikan dari kita semua di asrama. Itu luar biasa. Maka itu ingat, bukan cuma nilai, tapi karakter Yesus yang ada dalam kehidupan kita, kita bagikan kepada anak-anak. Jadi orang tua ingat, 24 jam penuh kita harus melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Amin. Inilah diajarkan tadi, learn to know, learn to do, learn to be, dan life together, hidup bersama-sama. Jadi papa mama, apapun kelakuan kita di rumah itu diserap habis oleh anak-anak kita. Jadi ayo kita teruskan apa yang Tuhan sudah percayakan ini kepada kita. Amin. Ayat 8. Iya, ke 8. Masih pasal 6 ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Ada firman di tangan kita. Jadi anak-anak kita, murid-murid kita melihat semua yang kita kerjakan itu cocok nggak, sesuai nggak dengan firman Tuhan. Belum selesai. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, pikiran. Jadi apa saja yang kita pikirkan, anak-anak itu belajar. Jangan anggap remeh anak-anak, karena mereka sangat memperhatikan. Kemarin minggu sore saya masih di Denpasar. Ada satu keluarga besar, 8 kakak beradik. Mereka kumpul bersama istri, suami, anak-anak mereka. Dari 8 itu ini keluarga Buddha yang sangat taat. Dari 8 kakak beradik hanya 3 yang sudah percaya Yesus, yang 5 belum. Nah, setelah kami sharing diskusi semua, salah satu anak dari salah satu 3 bersaudara itu 2 tahun yang lalu, saudara, dia pernah ikut retreat yang saya pimpin. Nah, waktu makan malam, dia ini berdiri, dia masih kelas 3 SMP. Jadi waktu 2 tahun lalu dia masih kelas 1 SMP. Waktu kami sudah hampir selesai makan, belum semuanya selesai, masih bagian makan. Ini anak keliling ke meja tempat sepupu-sepupunya duduk. Dari 8 saudara ini, mereka yang bersaudara sepupu itu ada 21 orang. Nah, dia itu keliling memperhatikan piring sepupu-sepupunya. Saya masih belum nge. Terus apa yang dia periksa? Nasinya. Ada yang sisa, tidak. Terus ada satu yang nyeletuk. Ya, mereka pakai bahasa Inggris ngomongnya itu. Tahu anak ini jawab, saya ingat pelajaran Daniel 2 tahun yang lalu, kalau makan gak boleh ada satupun nasi sisa di piring. Saya kaget. Nah, terus mamanya juga gak pernah nyadari kalau anak itu masukkan itu ke pikiran. Bisa ngerti gak? Ini contoh kecil. Jadi apa saja yang kita buat dengan tangan, apa
apa saja yang kita buat dengan pikiran menurut ayat 8 harus berdasarkan firman Tuhan semuanya. Ikatkan firman itu di tanganmu, letakkan sebagai lambang di dahimu. Jadi dikuasai firman dalam hidup kita ini. Belum selesai ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Sampai hari ini orang Yahudi masih memakai tanda ini di pintu-pintu mereka, kusen kamar, kusen pintu masuk sampai di pagar. Haruslah itu menjadi dan pada pintu gerbangmu ada firman Tuhan. Keluar masuk pun ada firman Tuhan. Maka itu kalau semua kita, baik guru, baik pengasuh, baik kita, orang tua kandung dari anak-anak kita, selalu menggunakan firman Tuhan, semuanya akan jadi baik dan indah. Amin. Lakukan itu karena firman ini segala-galanya. Saya akan akhiri dengan Roma 14 ayat 7. Roma 14 ayat 7. Sudah sering saya sharing ini kepada saudara, tapi saya ingin kita selalu ingat. Terima kasih Christian Renegau. Kalau kamu memberi konsep, kamu ada karena kamu adalah sebuah diberi, dan kamu ingin memberi juga. Roma 14 ayat 7. Simpan firman ini dan lakukan. Sebab ada atau tidak ada? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang bagaimana hidup untuk dirinya sendiri. Ingat, menjadi murid Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, identitas kita bukan salib yang kita pakai sebagai kalung dan sebagainya, tapi sebagai murid Tuhan Yesus, identitas yang paling menyolok adalah kita tidak boleh hidup hanya untuk diri sendiri saja. Amin. Tidak boleh egois dalam hidup. Kalimat berikut ayat 7. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Artinya bunuh diri. Ternyata orang egois itu sedang bunuh diri.